Jungle. Halo guys, welcome to our channel. Kami dari Program Studi Sistem Informasi Kelompok 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Organisasi Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Ibu Risnawati, Eskom Mkom. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang berjudul Memori Eksternal. Saya akan menjelaskan materi tentang memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Konsep dasar memori eksternal adalah penyimpanan data bersifat tetap, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama ada Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contoh, yang pertama magnetic, yang kedua ada Removable Hard Disks, dan yang ketiga ada Optical Disks. Poin kedua ada Sequential Access Storage Device, yaitu akses data secara tidak langsung atau berurutan. Lanjut, jenis-jenis memori eksternal menurut karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, Pancit Card atau kartu berlubang. Merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Yang kedua ada Magnetic Disks. Merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Yang ketiga ada Optical Disks. Optical Disks terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat refleksi seperti aluminium. Poin yang terakhir ialah Magnetic Tape. Terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang kedua yaitu optical storage. Optical storage merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin dan dilapisi permukaan yang sangat elektrik seperti aluminium. A. CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read Only adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data yang cukup besar. Ukuran data dapat disimpan saat ini bisa mencapai 700 MB. Yang B, DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Semakin besar cache atau memori buffer yang dimiliki CD-ROM, semakin cepat penyaluran data yang dilakukan. DVD menyediakan format yang dapat ditulis satu kali atau lebih, yang disebut dengan recordable DVD. C. Blu-ray disc. Blu-ray disc adalah sebuah format cakram optik untuk penyimpanan media digital termasuk video definisi tinggi. Nama Blu-ray diambil dari laser biru ungu yang digunakan untuk membaca dan menulis cakram jenis ini. Cakram Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD yang lebih umum karena panjang gelombang laser biru ungu yang dipakai hanya 405 nm, di mana lebih pendek dibandingkan laser merah 650 nm yang dipakai DVD dan CD. Saya akan melanjutkan materi tentang flash disk, yaitu flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain yang mempunyai kapasitas memori 128 MB dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Series Bus. Sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar sekitar 96 x 32 mm dan pada bagian belakang bentuknya agak menjurus keluar.
digunakan untuk tempat penyimpanan baterai jenis AAA, dan terdapat port USB yang disediakan penutupnya yang berbentuk sama dengan bodi utamanya, dan juga mempunyai layar LCD yang berukuran 29,5 x 11 mm. Plastik dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti yang pertama sebagai storage penyimpanan data, yang kedua sebagai MP3 player, yang ketiga sebagai voice recording, yang keempat sebagai VM tuner atau radio pada teknologi masa kini. Selanjutnya ada zip disk. Zip drive adalah jenis penyimpanan removable disk yang mampu menampung jumlah sedang informasi komputer. Meskipun itu digunakan oleh banyak pengguna komputer, ketika diperkenalkan pada tahun 1994, tidak pernah menggantikan floppy disk sekitar 3,5 inch. Saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. 4. Fungsi card atau berlubang. Fungsi card adalah media data berbentuk kartu terbuat dari kertas tebal dengan perekaman data yang akan membentuk lubang-lubang. Fungsi card sudah jarang digunakan di mesin-mesin komputer modern saat ini. Meski demikian, di sejumlah instalasi menggunakan komputer-komputer generasi lama, media ini masih lazim dipakai dan masih digunakan sampai sekarang. Fungsi card ini memiliki 90 kolom dan jumlah data yang bisa disimpan atau kapasitas. Di dalam media penyimpanan ini sangat kecil, dan juga fungsi utama media ini bukan menyimpan informasi atau data untuk manusia, melainkan untuk penyimpanan pengaturan mesin. Fungsi card sendiri merupakan kartu berlubang yang dibaca oleh pembaca kartu atau card header yang berisi perintah-perintah yang nantinya diteruskan ke komputer. Fungsi card ini biasanya berisi 80 lubang yang bisa diisi 80 karakter. Namun fungsi card juga ada yang memiliki lebih dari 80 lubang. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang pertama yaitu magnetic disk. Magnetic disk adalah DASD pertama yang dibuat oleh industri komputer. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah reward head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau seringkali dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Magnetic disk atau piringan magnetik terbuat dari satu atau lebih piringan hitam, metal atau plastik yang permukaannya dilapisi lapisan ion oksid. Perekaman datanya disimpan pada permukaan tersebut dalam bentuk kode binari. Cara kerjanya selama operasi pembacaan penulisan head bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya.